Assalamualaikum teman-teman. Kembali lagi di video keseharian aku. Alhamdulillah kali ini aku masih bisa share lagi video kegiatan aku ya. Ini adalah kegiatan aku di pagi hari ya teman-teman, di hari Sabtu pagi. Kali ini aku mau masak 2 menu, yaitu masak orek tempe sama nyayur kacang panjang. Untuk orek tempenya itu permintaan dari anakku ya teman-teman. Jadi ceritanya beberapa hari lalu aku tuh masak orek tempe. Emang sengaja buat dimakan anak-anak gitu ya teman-teman. Terus pas anakku itu minta makan, aku tawarin makan sama orek tempe tuh nggak mau. Ya biasalah ya, anakku tuh kan pilih-pilih gitu kan makannya. Terus akhirnya yang adiknya itu mau kan. Terus aku ambilin nasi sama orek tempenya. Dan mungkin pas ngelihat adiknya itu lagi makan, akhirnya Mas Hafiz tuh kayak kepengen gitu. Akhirnya dia nyicipin, ternyata doyan gitu teman-teman. Terus dia langsung minta makan. Dan dia itu mungkin ngerasain enak ya. Terus ketagihan gitu sampai keesokan harinya tuh kayak minta lagi gitu, minta dimasakin orek tempe. Terus karena aku baru belanja tempe itu kemarin, makanya sekarang aku buatin orek tempenya. Untuk bumbu orek tempenya tuh simpel banget ya teman-teman, cuma pakai bawang merah sama bawang putih. Terus aku kasih lada, gula garam, dan penyedap gitu sama kecap. Pokoknya sederhana banget gitu ya teman-teman, karena ini tuh buat anak-anak, jadinya nggak aku kasih cabai. Dan aku tuh kalau bikin orek tempe itu tipenya yang berair gitu ya teman-teman. Maksudnya tuh kayak ada kuahnya sedikit gitu. Bukan yang orek tempe kering gitu loh teman-teman. Oh iya, sebelumnya aku mau sapa teman-teman dulu. Teman-teman semua apa kabar? Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat ya. Dan bagi teman-teman yang sedang sakit, semoga dapat segera diberikan kesehatan dan kesembuhan. Amin. Oh ya teman-teman, hari ini pada masak apa? Boleh ya tulis-tulis di kolom komentar. Siapa tahu nanti aku juga terinspirasi oleh menu teman-teman semua. Kebetulan juga stok belanja anakku itu tinggal ayam ya teman-teman. Dan rencananya itu untuk ayamnya besok mau aku masak ayam teriyaki gitu. Jadi untuk selanjutnya aku tuh harus mikir lagi kira-kira aku harus masak apa untuk beberapa hari ke depan gitu teman-teman. Nah, alhamdulillah ini orek tempenya udah mateng ya teman-teman. Jadi beginilah orek tempe simple ala aku ya. Bumbunya sederhana, buatnya juga gampang ya teman-teman. Dan yang paling penting lagi itu anak-anak doyan gitu ya. Setelah orek tempenya mateng, lanjut lagi aku mau masak tumis kacang panjang ya teman-teman. Jadi ini wajannya tuh udah aku cuci tadi ya. Terus aku pakai lagi buat numis kacang panjang. Jadi bumbunya juga seperti biasa ya teman-teman. Dan tumis kacang panjangnya ini mau aku campur sama toge ya teman-teman, biar hasilnya itu lebih banyak. Tapi untuk togenya itu nanti aku masukin setelah kacangnya udah agak mateng gitu ya teman-teman. Karena kan kalau toge itu cepat mateng. Jadi aku masukinnya di terakhiran aja. Dan supaya kacang panjangnya itu tetap matang dan warnanya itu tetap hijau, aku langsung tutup aja ya teman-teman. Terus sambil nunggu kacangnya itu setengah matang, ini aku mau cuci piring dulu ya teman-teman, seperti biasa. Jadi nyambi gitu ya, biar pekerjaannya itu nggak numpuk-numpuk gitu. Nah, alhamdulillah ini kacang panjangnya udah setengah matang ya teman-teman. Terus aku masukin aja togenya. Terus aku sekalian bumbuin juga pakai gula, garam, dan penyedap seperti biasa. Terus nanti tinggal ditunggu lagi sampai semua sayurannya itu benar-benar matang.
Dan ini dia teman-teman, tumis kacang panjang campur toge ala aku. Alhamdulillah ya teman-teman untuk menu hari ini. Meskipun sederhana, tapi kalau kita bersyukur pasti semuanya akan terasa nikmat ya. Lanjut lagi, setelah masak aku langsung aja cuci wajannya ya teman-teman, biar kerjaan itu beres sekalian gitu. Dan mumpung anak-anak juga lagi anteng, lagi bisa disambi, jadi ya berusaha aja buat memanfaatkan waktu yang ada gitu teman-teman. Lanjut lagi, aku lap-lap ini kompornya karena habis masak otomatis kotor ya teman-teman, banyak cipratan minyak dan noda-noda lainnya. Jadi kalau habis masak itu pasti harus dilap kompornya. Dan lanjut lagi, aku juga ngelapin yang ada di atas kulkas ini ya teman-teman. Jadi pokoknya kalau misalnya habis masak terus beresin area dapur ya pasti begini ya, dielap, ditata kembali barang yang ada, biar debu dan kotoran-kotoran yang ada di atas kulkas ini bisa bersih gitu ya. Kemudian ini untuk makanannya juga aku masukin ke dalam tudung saji ya teman-teman, karena kalau misalnya enggak itu biasanya ada cicak. Terus pokoknya sebel banget lah kalau nggak disimpan di tudung saji, itu biasanya cicaknya kemakanan gitu loh teman-teman, makanya harus disimpan di dalam tudung saji. Terus untuk mejanya ini juga aku elap ya teman-teman. Nah lanjut lagi, ini aku mau nge-refill beras karena kebetulan ini berasnya udah habis banget, tinggal sedikit banget. Dan pas banget ini tuh di pertengahan bulan ya teman-teman, semoga aja ini berasnya bisa cukup sampai akhir bulan. Nah lanjut, ini aku mau beresin lemari piring ya teman-teman. Ini tuh menurut aku lumayan berantakan dan juga udah kotor juga, bawahnya itu udah berdebu. Terus karena memang kalau misalnya habis pakai itu biasanya langsung taruh aja gitu ya teman-teman. Jadi akhirnya ya berantakan dan gak tertata seperti ini. Jadi kali ini aku mau nata sekalian, mau dirapihin lagi gitu ya teman-teman, biar dilihatnya itu lebih enak gitu. Karena kan ini juga untuk kaca lemarinya itu kan bening ya, transparan, jadi otomatis kan kelihatan gitu kalau dari luar. Aku beresinnya bagian atasnya dulu ya teman-teman. Jadi itu isinya ada piring-piring sama ada mangkok besar, kemudian baskom, kemudian cetakan-cetakan kue itu aku nyimpennya di bagian atas. Dan ini mau aku tata lagi atau susun lagi biar lebih rapih aja gitu teman-teman. Yang ditaruh di lemari ini itu piring-piring yang jarang dipakai ya teman-teman, dan ini juga piringnya kebanyakan dari hadiah gitu. Bukan hadiah sabun, tapi hadiah kalau beli buah. Biasanya di Alfamidi tuh ada buah yang udah ditaruh di piring gitu loh teman-teman. Jadi kayak hadiahnya itu piring. Biasanya aku suka beli, ya lumayan gitu ya teman-teman, buat ngumpulin satu persatu, nanti kan lama-lama juga banyak gitu. Setelah itu lanjut buat beresin bagian bawahnya ya teman-teman. Kalau bagian bawahnya itu isinya ada gelas, kemudian tempat makan ya, tupperware. Kemudian ini tuh ada cetakan-cetakan pastel yang aku pergunakan buat nyetak cireng ya, yang buat jualan aku.
Dan itu juga ada blender. Sebenarnya blendernya itu udah rusak, tapi kenapa aku masih simpen ya itu untuk blender yang kecilnya. Nanti itu mau aku sisihin ya teman-teman, maksudnya nggak aku simpan lagi di lemari ini karena udah nggak terpakai. Dan itu untuk tekonya memang sengaja nggak aku keluarin ya teman-teman. Jadi itu tuh sebagai penyangga untuk rak yang ada di atasnya gitu teman-teman, biar raknya itu nggak turun ke bawah gitu. Makanya itu memang sengaja aku taruh di situ untuk tekonya, untuk jadi penyangga. Nah, setelah aku elap untuk bagian bawahnya, itu aku masukin lagi ya teman-teman barang-barangnya dan aku susun kembali. Terus ini untuk peralatan-peralatan ini yang kecil-kecil juga mau aku masukin ke dalam toples ini. Ini tuh isinya ada toples-toples kecil bekas makanan gitu, sama ada cetakan donat karena dulu aku pernah jualan donat ya teman-teman. Terus ini mau aku masukin aja, tapi ternyata nggak cukup ya teman-teman. Jadi nanti aku mau keluarin lagi itu satu untuk cetakan cirengnya. Pokoknya di sini apa yang bisa dimasukin ke dalam toples aku masukin aja biar nggak terlalu banyak barangnya gitu ya teman-teman. Ini juga kotak ini tuh bekas donat karena dulu aku jualan donat pakai kotak ini, dan karena sekarang udah nggak jualan lagi, jadi ya udah kotaknya buat nyimpen barang-barang kayak gini ya teman-teman. Dan ini aku tata lagi ya untuk barang-barangnya, aku susun ulang biar nggak terlalu kelihatan banyak banget gitulah barang-barangnya teman-teman. Jadi disusun serapih mungkin ya. Ini nyusunnya juga aku tuh bolak-balik ya teman-teman, kayak nyari posisi yang pas gitu, tapi karena susah jadi ya udahlah seadanya aja gitu, maksudnya semuatnya aja gitu ya teman-teman. Oke teman-teman, gak terasa udah sampai di akhir video. Aku ucapkan terima kasih banyak untuk teman-teman yang udah nonton video aku dari awal sampai akhir. Dan aku juga mohon maaf bila ada salah kata dan perbuatan di dalam video ini. Semoga teman-teman bisa mengambil manfaat dari video aku ini. Sampai jumpa di video selanjutnya ya. Wassalamualaikum.